Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita Rusbitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara salah satu teman sejawat dan sekaligus guru senior di sekolah saya yang sebagai narasumber dalam pengisian LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Dan sekarang saya sudah bersama dengan beliau Bapak Sarju sebagai narasumber. Selamat pagi Pak Sarju. Selamat pagi Bu Nita. Apa kabar hari ini? Sehat walafiat. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bisa wawancara dengan Bapak. Nah, langsung saja nih Bapak pada poinnya. Di pertemuan sebelumnya itu saya sudah melakukan identifikasi masalah di kelas saya khususnya. Nah, dari masalah-masalah tersebut kemudian saya mengelompokkan menjadi 4 masalah. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika, materinya perkalian desimal. Kemudian yang kedua, materi HOTS, high order thinking skill, yang mungkin sampai hari ini itu sering sekali gitu Pak. Maksudnya pembelajarannya. Ya, maksudnya pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, literasi dan numerasi, karena kebetulan di kelas saya itu kelas 5 ada kegiatan MBK yang mana literasi dan numerasinya itu hampir setiap hari kita lakukan begitu. Kemudian yang keempat, penggunaan model pembelajaran inovatif, yang mana kemarin masalah yang saya temukan itu kurang optimalnya pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik siswa. Oke. Baik Bapak, masuk pada poin yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika khususnya perkalian desimal. Kalau menurut sudut pandang Pak Sarju sendiri sebagai narasumber saya di sini, penyebabnya apa sih yang menjadikan siswa itu kok tidak termotivasi dengan matematika? Monggo Bapak. Ini masalah yang kemungkinan dialami oleh semua guru ketika berbicara tentang mata pelajaran matematika. Ya, matematika itu pelajaran yang abstrak. Mengapa? Karena pemahaman umum matematika itu kan berkaitan atau berbicara tentang angka-angka. Nah, jadi sudah ada semacam pembatasan dari diri dulu ya ketika kita berbicara matematika, mata pelajaran yang sulit. Ya, apalagi jika tidak ditunjang dengan cara-cara yang lebih humanis ya, lebih humble ya. Ini akan semakin membuat anak-anak itu tidak tertarik. Jadi takut begitu nggih? Jadi takut, ya. Karena tadi sudah ada bayang-bayang kalau matematika itu selalu otak-atik angka, sehingga anak-anak mempunyai bayangan yang tidak enak dulu ya ketika mau belajar matematika ini. Nah, oleh sebab itu kalau hal itu terjadi terus-menerus ya, motivasi anak terhadap matematika akan semakin menurun. Apalagi ketika sudah sampai ke perkalian bilangan pecahan. Ya, khususnya tadi yang Berita katakan, perkalian pada bilangan pecahan desimal ya. Ini kan sangat abstrak ya ketika kita hanya melihat angka-angka saja. Ya, misalnya 0,5 kali 0,3, anak itu tidak punya bayangan 0, itu bilangan seperti apa. Ini loh yang akhirnya menjadikan anak semakin tidak senang lagi, semakin tidak termotivasi untuk belajar matematika. Ya, hal-hal semacam itu yang kadang-kadang masih sangat bertahan sampai sekarang ya. Kita sebagai guru-guru pun kadang-kadang juga tidak menyadari bahwa ketika kita bicara matematika selalu berhadapan dengan hal yang bersifat abstrak dan angka-angka ini. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Sarju. Jadi intinya
rendahnya motivasi belajar siswa di matematika itu satu tadi mindset si anak sudah takut dulu dengan pembelajarannya, kemudian yang kedua dari gurunya mungkin kurang ada inovasi terbaru mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Terima kasih Pak Sarju untuk opininya. Berikutnya poin yang kedua berhubungan dengan materi HOTS, High Order Thinking Skill, di mana kemarin setelah saya mengidentifikasi itu siswa tidak mampu menyelesaikan soal HOTS. Jadi ada beberapa ini Pak Sarjo analisisnya. Yang pertama, kalau misalnya diberikan soal begitu, siswanya itu langsung mengeluh, Bu, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kok bacaannya banyak? Terus ini saya tuh nggak bisa membaca, tapi kok saya harus mengerjakan soal dengan model bacaan yang sedemikian rupa begitu. Kalau menurut Pak Sarjo sendiri, penyebabnya apa sih yang membuat siswa itu jadi kok soal ini angel begitu? Iya. Lagi-lagi pada pola pikir ya, pada pola pikir atau mindset yang terbangun baik bagi anak maupun bagi guru ya. Ketika istilah-istilah yang digunakan semacam itu HOTS misalnya, ya kita berbicara dengan istilah yang wow ya. Kadang-kadang ini kan tidak membumi istilah-istilah semacam itu ya. Meskipun sebenarnya ketika diterjemahkan dalam bahasa-bahasa kita sendiri ini tidak akan menakutkan semacam itu. Nah, oleh sebab itu ya mungkin nanti perlu juga ya dicari ketika akar masalah semacam itu bagaimana penyelesaiannya itu. Nah, mengapa HOTS menjadi sesuatu yang menakutkan? Kadang-kadang kita guru sendiri itu berpikirnya terlalu jelimet ya. Terlalu rumit kita berpikir tentang HOTS itu. Kita tidak paham benar apa itu sebenarnya HOTS itu. Pembelajaran HOTS itu yang seperti apa ya. Kemudian soal-soal yang HOTS itu yang seperti apa ya. Jadi bayangan kita itu sudah hal yang sulit dulu. Padahal sebenarnya baik pembelajaran maupun soal-soal HOTS itu bisa kita sajikan dalam bentuk yang sangat sederhana ya. Mungkin bisa diberikan contohnya. Contohnya ya, misalnya soal HOTS itu yang penting kan ada stimulus dan nanti ada pertanyaan, itu aja misalnya ya. Misalnya begini, stimulus ya, musim kemarau itu kan identik dengan panas, dengan kering dan sebagainya. Musim kemarau, apa yang terjadi jika musim kemarau berkepanjangan? Ini kan sudah menuntut anak itu berpikir yang kritis dengan persoalan musim kemarau yang panas dan kering, kemudian apa yang terjadi. Ini kan sederhana sebenarnya. Tapi kita berpikirnya HOTS itu mesti yang rumit itu. Ribet gitu. Kita membahasakannya yang rumit itu. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita ketika kita berbicara tentang pembelajaran HOTS ya, kemudian menyelesaikan soal-soal HOTS, kita berpikir rumit sendiri. Ya, ini yang dari segi guru ya. Iya, dari segi guru dan anak-anak pun kan begitu ya. Karena mereka mungkin tidak terbiasa atau tidak dibiasakan. Ya, tidak dibiasakan untuk berpikir yang menuntut anak itu berpikir kritis. Tidak menuntut anak itu menganalisis sesuatu. Ya, ini persoalan sendiri. Anak-anak tidak dibiasakan begitu. Anak-anak tidak terbiasa untuk menganalisis masalah, untuk mengkritisi sebuah persoalan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa nanti dalam pemecahannya ya, ini bisa dilakukan, dicoba dengan cara-cara yang lebih sederhana. Oke, itu cukup Pak Sarju untuk materi HOTS-nya. Kemudian yang ketiga, nah kebetulan karena di sekolah kita ini menjadi salah satu sekolah yang sudah melaksanakan ANBK, nah kemarin saya juga mendapatkan suatu masalah rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, di mana setelah saya tanyakan kepada operator, nah salah satunya itu hasil rapot pendidikannya itu rendah. Nah, menurut Pak Sarju sendiri penyebab yang menjadikan si siswanya pertama sulit mengerjakan, terus ada akibatnya kok tidak bisa rapot pendidikannya baik itu apa? Kalau hubungannya dengan rapot pendidikan, ya kebetulan saya juga sudah membuka itu, memang kita masih di wilayah oranye ya, itu perlu ditingkatkan. Nah, kalau berbicara tentang numerasi dan literasi, ini memang sebenarnya perlu upaya-upaya untuk pembiasaan. Karena contoh literasi misalnya, kecenderungan anak sekarang membaca paragraf
ini kan malas. Iya, betul Ya. sekali. Padahal di SD itu, ya, di SD itu kan paling tidak ada 3 paragraf ketika nanti sudah kelas 5, kelas 6 itu. Iya. Nah, membaca 1 paragraf saja itu mereka malas untuk selesai dalam sebuah bacaan itu, apalagi kalau sudah 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi anak-anak merasa apa ya, merasa jenuh atau merasa malas ya untuk menyelesaikan bacaan-bacaan, padahal literasi itu kan identik dengan bagaimana kita memahami bacaan. Ya. Juga juga tentang numerasi, ya, tentang konsep-konsep angka dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nih pembiasaan-pembiasaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan literasi, numerasi penting. Anak mestinya didorong ya untuk ya bagaimana bisa memahami bacaan dengan tuntas misalnya, dan angka-angka berkaitan dengan numerasi semacam itu. Masih di literasi dan numerasi. Nah, di sini juga ada masalah. Siswa itu mengeluh. Nah, mengeluh apalagi kalau sudah mendengar besok kita mau ada gladi bersih ANBK begitu, nggih. Anak-anak langsung, aduh Bu, nanti bacaannya begini, terus angka matematikanya begini. Kalau menurut Pak Saju sendiri, dari sudut pandang Pak Saju, kenapa si anak ini, nah penyebabnya kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tadi anak-anak sudah punya pemahaman yang sedikit kurang maksimal dalam hal berpikir ya. Ketika apalagi dengan ini ya, dengan perangkat yang kita kecil ya, jadi anak-anak mungkin merasa wah, dari layar yang kecil bacaan sekian banyaknya untuk menyelesaikan itu kan juga tidak persoalan yang mudah sebenarnya. Ya kita tidak menyalahkan alat ya, tapi itu pun saya kira menjadi salah satu faktor. Hanya pembiasaan bagi anak untuk membaca sampai selesai, memahami bacaan dalam hal literasinya ini menjadi penting menurut saya. Dan ini yang masih menurut saya masih menjadi satu persoalan tersendiri ketika anak-anak tidak terbiasa membaca bacaan, memahami bacaan, mengerti apa isi bacaan dan lain sebagainya itu. Ini juga untuk hal-hal yang bersifat numerik ya, untuk yang numerasinya mungkin hampir sama kok persoalannya dari numerik dan literasi itu. Terima kasih Pak Saju untuk opininya. Yang terakhir Pak Saju, masalah tentang belum optimalnya model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakter siswa. Menurut Pak Saju sendiri, penyebabnya apa yang menjadikan kurangnya maksimal di model pembelajaran? Sebenarnya banyak pilihan ya di model pembelajaran, paling tidak yang standar. Standar itu ada yang discovery learning, ada ada PJBL ya, berbasis project, ada PBL yang berbasis masa itu. Hanya yang patut kita sadari dan akui ya, guru-guru belum maksimal memahami model-model pembelajaran itu. Ya. Guru-guru belum secara detail ya, memahami benar tentang model-model pembelajaran itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika pembelajaran dengan model-model yang sudah kita pilih ini tidak maksimal hasilnya, karena kita sendiri pemahamannya kurang memadai menurut saya ya. Mungkin secara teoritis kita tahu ya model pembelajaran PJBL misalnya ya, PJBL yang sekarang mestinya dikembangkan secara maksimal dalam kurikulum yang baru ini. Kita lupa bahwa sebenarnya secara sistematis PJBL itu kan ada urut-urutannya misalnya ya, meskipun tidak harus tidak harus begitu saklek yang kita terima, kita lakukan itu. Tapi kita harus menyadari itu. Kita menyadari bahwa kita sendiri belum maksimal memahami tentang model-model pembelajaran. Bagaimana kita mau berinovasi sedangkan yang sudah ada ini saja kita belum tahu benar ya. Berkaitan dengan
penyesuaian dengan karakteristik siswa, ya kita memang harus mengakui juga bahwa asesmen awal pembelajaran itu belum menjadi bahan bagi kita, belum menjadi sebuah data bagi kita untuk menentukan bagaimana pembelajaran kita lakukan. Ya, ini kelemahan-kelemahan yang masih ada pada kita. Nah, sebab itu ketika sekarang yang terjadi model-model pembelajaran rasa-rasanya kan masih seperti itu aja ya. Belum kita sudah ada banyak tapi dia ceramah lagi, diskusi lagi begitu. Ini yang masih menjadi persoalan bagi kita. Terus tadi Pak Sarju mengatakan kurangnya pemahaman guru tentang model pembelajaran. Nah, kemudian kurangnya pemahaman itu apakah dengan pelatihan saja itu apakah cukup untuk kita? Bunita, bagi kita khususnya guru, saya punya pandangan guru itu akan berkembang kalau membangun dalam diri masing-masing, menyemangati diri masing-masing menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita jangan hanya mengandalkan seminar, mengandalkan lokakarya, mengandalkan penataran dan sebagainya. Tapi kita harus mencari tahu sendiri, kita kembangkan sendiri. Mengapa? Karena menurut saya ya mengembangkan kemampuan diri sendiri dengan cara kita sendiri itu akan lebih bermakna bagi kita. Sebab itu ketika kita ingin memperdalam tentang model-model pembelajaran yang seperti tadi saya contohkan ya, yang tren gitu yang sekarang PJBL itu pembelajaran berbasis proyek itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan dari yang paling sederhana. Kita jangan takut salah gitu. Mencoba iya, kita jangan takut salah. Kita jangan takut salah mencoba. Karena apa? Dengan kita mencoba kita kan tahu. Oh, ketika saya melakukan PJBL kemarin saya semacam itu, hasilnya semacam ini. Bagaimana ya? Dari hasil refleksi diri sendiri kita akan tahu, oh kekurangan saya di sini, saya memperbaiki di sana. Oh langkah-langkah saya kurang tepat, saya memperbaiki langkah-langkah dan sebagainya. Dimulai dari yang sederhana. Jangan takut salah ketika kita mencoba. Karena belum tahu juga benar atau salah gitu ya Pak. Kalau kita hanya terbayang-bayang dengan teorinya, ya, oh PJBL itu semacam ini sistematikanya, kemudian semacam ini langkah-langkahnya dan sebagainya. Kalau kita hafalkan itu tidak ada manfaatnya. Harus kita lakukan dari bentuk yang paling sederhana, dari yang paling sederhana kita pahami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan karakteristik anak. Itu menurut saya. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Hari ini luar biasa sekali Bapak Ibu guru. Saya bisa bertemu dengan narasumber yang hebat di sekolah saya sendiri dan saya juga mendapatkan banyak motivasi dari beliau Pak Sarju, yang mana tahun depan Bapak Ibu beliau sudah mau pensiun tapi masih banyak karya-karya yang ingin beliau keluarkan dan ingin diapresiasikan kemudian ditularkan pada kami yang masih muda. Untuk itu Bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, mungkin wawancaranya sampai di sini. Nanti mungkin kita bisa lanjut di sesi-sesi berikutnya. Dan semoga apa yang sudah Pak Sarju sampaikan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Pak Sarju. Ya, terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan untuk saya. Baik Bapak Guru, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Satu pantun untuk panjenengan semua. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.